seluruh masyarakat menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kondusivitas. Pasca aksi unjuk rasa, Pemprov Jambi mengalami kerugian 2,59 miliar rupiah. Kepolisian bersama TNI melakukan patroli skala besar di daerah rawan kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Rabu 3 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, anggota TNI Polri bersama sejumlah unsur pemerintah Kota Jambi melaksanakan patroli gabungan di sejumlah ruas jalan utama. Patroli gabungan ini digelar oleh anggota TNI Polri bersama perwakilan pemerintah daerah untuk menjaga situasi Kamtipmas di Kota Jambi tetap kondusif dan terkendali. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Patroli gabungan merupakan bentuk kesiapsiagaan semua pihak dalam menjaga keamanan Provinsi Jambi. Gubernur juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan kebersamaan agar Provinsi Jambi selalu aman, nyaman, dan kondusif untuk semua warga. Sangat bangga dan luar biasa prestasi hari ini dengan kekompakan TNI Polri dan jajaran, Kapolda dan Rem, semua luar biasa. Ini pertanda bahwa kita menjaga negeri kita secara utuh, Jambi, Indonesia ini, agar tidak ada yang mencoba untuk merusak kita. Kegiatan patroli gabungan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menjaga keamanan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, DPRD Kota Sungai Penuh menyambut aksi damai mahasiswa Cipayung Plus dan BEM dengan terbuka. Aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkan demi kepentingan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh menyambut baik aspirasi yang disampaikan ratusan mahasiswa Cipayung Plus dan BEM dari Kota Sungai Penuh serta Kabupaten Kerinci. Aksi yang digelar secara damai dan humanis ini memberikan ruang bagi para koordinator lapangan untuk menyampaikan langsung tuntutan yang dinilai dapat merugikan masyarakat. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah kritis mahasiswa dan berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI. Semua ini dilakukan demi memastikan rakyat Kota Sungai Penuh tidak merasa dirugikan atas kebijakan yang ada. Pertama, aksi ini juga terdiri dari Cipayung Plus, BEM Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan alhamdulillah aksi damai ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari DPRD Kota Sungai Penuh siap menindaklanjuti apa saja yang jadi tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Aksi mahasiswa merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan hak demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari upaya mengevaluasi kebijakan pemerintah guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, aksi damai yang digelar mahasiswa di Mapolres Kerinci berjalan lancar dan humanis. Sejumlah pejabat daerah turut hadir menyambut langsung aspirasi mahasiswa. Ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di halaman Mapolres Kerinci. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa tindakan anarkis. Suasana berlangsung cair dan komunikatif antara mahasiswa dan aparat. Kehadiran Kapolres Kerinci, Bupati Kerinci, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, serta Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh menunjukkan komitmen untuk mendengarkan langsung suara mahasiswa. Kehadiran mereka disambut baik oleh peserta aksi.
Di sisi lain, jalannya aksi membuktikan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan tanpa kekerasan. Keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan isu publik menjadi penting sebagai bagian dari kontrol sosial. Itu merupakan 6 tuntutan kami dari mahasiswa untuk tuntutan yang pertama yang akan dilaksanakan pada di Polres Kerinci. Ada berapa titik yang hari ini, Mas? Untuk hari ini terdapat 2 titik, di mana titik yang pertama kita akan melakukan aksi di Polres Kerinci, dan yang selanjutnya setelah di Polres Kerinci kami lanjutkan di DPRD Kota Sungai Penuh. Aksi damai berakhir dengan tertib, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang sambil membawa pesan persatuan untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mulai mendata kerusakan fasilitas pasca aksi unjuk rasa. Dari pendataan awal akibat kerusakan, Pemprov Jambi mengalami kerugian 2,59 miliar rupiah. Pasca aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi membuat sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Selain pagar, kerusakan parah juga terjadi pada kaca gedung dan mobil yang dibakar. Tak tanggung-tanggung dari hasil pendataan sementara, pemerintah Provinsi Jambi mengalami kerugian sebesar 2,56 miliar rupiah. Selain itu juga kerugian 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah pada kerusakan rumah Wakil Gubernur Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyayangkan aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh. Ia berharap penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan baik dan tertib. Kita sudah memverifikasi, mendata beberapa kerugian terkait dengan kerusakan akibat dari anarkis, ya, perbuatan anarkis. Itu lebih kurang untuk DPRD kita inventarisasi sementara lebih kurang 2,2 miliar 560 juta. Hitungan sementara, ya, catatan kami. Kemudian kerusakan yang di rumah dinas Wakil Gubernur, kaca-kaca yang pecah lebih kurang kita inventarisir antara 30 sampai 50 juta. Setelah perhitungan akhir selesai, perbaikan akan disesuaikan dengan anggaran yang ada di APBD Provinsi Jambi, sehingga fasilitas dan aktivitas dapat berjalan normal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Polres Tebo, TNI, dan Pemkab Tebo melaksanakan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mengajak seluruh umat beragama di daerah untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif di tengah kondisi bangsa saat ini. Menyikapi aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Jambi yang sebagian besar berakhir ricuh dan anarkis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengajak seluruh umat beragama di Provinsi Jambi untuk secara bersama menjaga situasi kondusif di daerah. Mahbub mengatakan dalam menghadapi berbagai isu adu domba maupun informasi negatif yang tengah berkembang saat ini, seluruh umat beragama diimbau untuk tidak mudah terprovokasi karena dapat memicu perpecahan. Aspirasi yang disampaikan melalui aksi-aksi demonstrasi maupun melalui media sosial harus dilakukan sesuai aturan dan diselenggarakan dengan tertib tanpa menimbulkan kerugian. Mengedepankan sikap santun dan bijak sebagai pemeluk ajaran agama yang mengajarkan kebaikan merupakan landasan yang harus ditegakkan untuk menghindari hal negatif. Mahbub memastikan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah bergerak menugaskan para penyuluh agama Kemenak untuk melakukan pendampingan dan menyampaikan pesan damai bagi seluruh umat beragama di daerah. Sudah menugaskan kepada penyuluh-penyuluh kami bagaimana perintah Menteri Agama, bagaimana umat beragama itu dekat dengan ajaran agama. Dengan dekatnya dengan ajaran agama berarti mereka tidak
tidak satupun agama yang mengajarkan kekerasan, menyampaikan sesuatu dengan santun, dengan bijak, dengan bagaimana dengan saluran-saluran yang selama ini. Jadi kita sebenarnya tidak anti terhadap aspirasi masyarakat, silakan sampaikan, baik melalui media sosial, juga semua instansi pemerintah punya media sosial bisa. Berdasarkan informasi dari para penyuluh agama Kemenak, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi memastikan situasi masyarakat umat beragama di Provinsi Jambi dalam kondisi yang kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Polres Tebo bersama TNI dan Pemkab Tebo melaksanakan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah wilayah rawan dan pusat keramaian di Kabupaten Tebo. Kegiatan patroli gabungan dimulai dengan apel bersama di halaman Polres Tebo. Selanjutnya, petugas menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 untuk menyusuri sejumlah titik keramaian di Kecamatan Tebo Tengah dan berakhir di perkantoran PAL 12 Desa Sungai Alai. Tak hanya patroli, TNI dan Polri juga melakukan simulasi pengamanan demo di halaman DPRD Kabupaten Tebo. Hal ini merupakan upaya antisipasi jika terjadi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Kapolres Tebo AKBP Trianto mengapresiasi kondisi Kamtipmas yang tetap kondusif di wilayahnya. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Kebebasan berdemokrasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan tertib dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk situasi Kabupaten Tebo, alhamdulillah kondusif, tentunya tidak ada pemberlakuan jam malam, aktivitas masyarakat dapat dilaksanakan dengan normal tanpa ada hal yang perlu ditakutkan. Tetap untuk komunikasi dengan masyarakat, dengan mahasiswa, apabila nanti akan melakukan penyampaian aspirasi, tentunya selalu kita lakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk supaya menjaga kondisivitas Kamtipmas di Tebo ini tetap selalu kita laksanakan. Selain pada siang hari, patroli gabungan juga dilakukan pada malam hari dengan menyusuri sejumlah wilayah di Kabupaten Tebo. Upaya ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Untuk menjaga kondusivitas dan mencegah potensi gangguan keamanan, kepolisian bersama TNI melakukan patroli skala besar mengelilingi ruas jalan lintas yang dinilai rawan tindakan kriminal. Kegiatan patroli skala besar dilakukan kepolisian bersama TNI dan unsur pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa malam. Patroli ini untuk menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 127 personil dikerahkan dalam upaya preventif di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Patroli dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang difokuskan di sejumlah titik yang diduga rawan aksi kriminalitas, terutama di kawasan Kecamatan Jaluko, tepatnya di ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi menuju Sumatera Barat. Dengan patroli ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan memastikan ketertiban masyarakat. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan mengatakan, selain patroli, aparat juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Sejauh ini kondisi Kabupaten Muaro Jambi masih aman dan tertib. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk tidak gampang terprovokasi dengan perkembangan-perkembangan yang belum tentu jelas kebenarannya. Tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang negatif, penjarahan dan lain sebagainya. Untuk itu kita pastikan malam ini dengan pelaksanaan patroli bahwa situasi Kamtipmas di Kabupaten Muaro Jambi aman, kondusif dan terkendali. Patroli gabungannya dipimpin Kapolres Muaro Jambi bersama Pabung 2 Muaro Jambi, Kodim 0415 Jambi, Letkol Infantri Beni, tidak menemukan tindakan yang membahayakan keselamatan. Arus lalu lintas berjalan lancar meski dalam kondisi diguyur hujan. Patroli dilakukan oleh aparat akan gencar dilakukan tidak hanya malam hari, namun juga dilakukan pada pagi hingga sore hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, meski sedang dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,
Namun titik panas berpotensi karhutla terpantau dalam 2 hari terakhir di Kabupaten Serolangun. BPBD memastikan hingga saat ini status siaga darurat karhutla belum berakhir. Sepanjang periode Januari hingga akhir Agustus 2025, tercatat sebanyak 97 titik panas terdeteksi dengan luasan lahan terbakar mencapai 70 hektar. Terbaru dalam 2 hari terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim Satgas Karhutla kembali menemukan 1 titik panas di wilayah Kecamatan Limun. Titik panas muncul akibat adanya pembukaan lahan baru oleh masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serolangun Yen Aswadi mengatakan, sepanjang awal bulan Agustus 2025, pihaknya mencatat terdeteksi sebanyak 5 titik panas, dikarenakan awal Agustus kondisi musim kemarau masih berlangsung. Sementara di akhir Agustus, di tengah peralihan musim masih terpantau 1 titik, dan sebagian besar titik panas terkendali dengan baik. Yen Aswadi menjelaskan, meski curah hujan dengan skala sedang dan lebat terus mengguyur wilayah Kabupaten Serolangun, namun Satgas Karhutla tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, terutama di wilayah dengan tingkat kepercayaan titik panas yang tinggi. Peningkatan kewaspadaan dan sinergi antar instansi menjadi kunci untuk menekan penyebaran titik panas tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satgas Karhutla mengimbau dan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai puncak musim kemarau di bulan September 2025. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melantik pimpinan baru Basnas Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik pimpinan baru Basnas Provinsi Jambi periode 2025 hingga 2030. Melalui kepengurusan baru Basnas diharapkan semakin memaksimalkan pengelolaan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik pimpinan baru Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi periode 2025-2030. Pelantikan ini menjadi awal kepengurusan baru Basnas yang diharapkan semakin memaksimalkan pengelolaan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Gubernur Al-Haris mengungkapkan, potensi zakat di Provinsi Jambi masih sangat besar dan dapat terus dikembangkan. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan agar pengelolaan zakat bisa lebih maksimal, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Zakat dinilai sangat bermanfaat dalam pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Semangat berzakat ini selaras dengan semangat pembangunan. Al-Haris secara tegas meminta pimpinan Basnas Provinsi Jambi yang baru mampu memastikan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan profesional, amanah, transparan, dan akuntabel. Haris juga secara khusus memberikan apresiasi bagi pengurus Basnas sebelumnya yang dinilai telah sukses membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan zakat untuk membantu masyarakat. Ini hasil seleksi dari tim Basnas Pusat dengan timnya juga ada Pak Kandul Agama Muslim Jambi yang telah menyeleksi mereka dari mulai ujian tertulis sampai pada wawancara sampai keluar SK. Karena itu kita berharap mereka bekerja dengan semaksimal mungkin mencari zakat, menggerakkan masyarakat untuk berzakat tentunya, sehingga nanti hasil zakat ini tentu sudah ada diatur oleh syariat Islam kita ya untuk kepada siapa yang berhak menerimanya nanti. Total terdapat 5 orang pimpinan Basnas Provinsi Jambi periode 2025-2030 yang resmi dilantik Gubernur Al-Haris. Sementara untuk jabatan ketua diisi oleh Muhammad Amin. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Dukungan nyata terhadap dunia pendidikan kembali diwujudkan SKK Migas Petro China Jabung Ltd. Perusahaan migas tersebut kembali membangun ruang belajar keliling bagi anak-anak Bendahara Ulu. Dunia pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mendapat perhatian dari SKK Migas Petro China International Jabung Ltd. SKK Migas Petro China kembali memberikan dukungan penuh kepada komunitas yang tergabung dalam Sanggar Bekisah atau belajar kreatif di luar sekolah Yureka, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Bendahara Ulu. Program Ngajar Keliling musim ketiga tahun 2025 akan dilaksanakan di Kelurahan Simpang Tuan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Lurah Simpang Tuan, Suhaimi, mengapresiasi langkah Sanggar Bekisah dan dukungan SKK Migas Petro China International Jabung Ltd. Keberadaan program ngajar keliling ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak di wilayahnya dan berharap setelah 3 bulan ke depan, kegiatan ini bisa berlanjut agar kualitas pendidikan semakin baik. Terima kasih terutama atas bantuan dan juga tentunya banyak mengucapkan terima kasih juga harapan juga kedepannya tentunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentunya untuk anak-anak didik di sekitar tentunya di Ini berapa lokasi mungkin kegiatan ini, Pak? Sementara ini baru 1 di Madrasah Nurul Ihsan. Mungkin kedepannya kita ada harapan lebih besar lagi dengan pengajar keliling. Harap kita setelah 3 bulan berlalu nanti kedepannya mungkin bisa diteruskan oleh tenaga pengajar, tenaga didik di sini supaya bisa bagus lagi nanti kualitas pendidikan kita lagi. Saya rasa Kamdev Supervisor Petro China International Jabung Ltd Mulyono Eko menjelaskan kehadiran SKK Migas Petro China International Jabung Ltd dalam kegiatan ini bukan untuk mengambil alih peran pemerintah, melainkan bentuk sumbangsih dan kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan di sekitar wilayah operasional, baik formal maupun non-formal. Menurutnya, dedikasi dan upaya yang ditunjukkan relawan Sanggar Bekisah patut didukung dan diapresiasi, baik dari Sanggar maupun relawan Indonesia Mengajar yang sudah mendukung dan membantu memajukan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Untuk saat ini, karena awalnya itu memang tim dari Yureka ini tidak punya tempat yang khusus itu, kami sudah membantu tempat yang saat ini bisa kita lihat posisinya berada di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Bendahara Ulu. Tempat untuk berkumpulan anak, termasuk pusaran minum juga ada ya. Ya, nanti kita akan tetap mengawasi dan tetap ada koordinasi dengan penyelenggara. Jadi hal-hal positif apa nanti bisa kita capai. Sanggar Bekisah Yureka lahir pada tahun 2021 dari keprihatinan pendirinya yakni Tengku Nur Asyah yang melihat kondisi sosial masyarakat kala itu. Banyak anak-anak tidak mendapat pendampingan belajar karena orang tua sibuk bekerja di kebun atau di ladang. Bahkan sebagian orang tua masih ada yang belum bisa membaca. Mekanisme belajar dalam program ini sama dengan di Sanggar. Para volunteer mendampingi anak-anak di berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, agama, terutama membaca dan menulis. Saat ini ada lebih dari 20 relawan yang tergabung, namun tidak semuanya aktif karena keterbatasan dana operasional. Untuk memenuhi kebutuhan, pihaknya membuka donasi dan bahkan menjual kaos demi kelangsungan kegiatan. Kegiatan belajar di Sanggar hingga kami berani melahirkan program ngajar keliling ini karena kami lihat memang kondisi di masyarakat, kondisi sosial, banyaknya anak-anak di Sanggar pada saat itu tidak ada pendampingan belajar di sekolah. Orang tuanya pada ke ladang dan masih banyak juga ternyata orang-orang tua kita yang belum bisa baca bagaimana mendidik anaknya. Jadi kami membentuk komunitas di tahun 2021 bagaimana caranya kita ikut berpartisipasi dalam mendampingi anak-anak warga. Jadi terjadi yang namanya Sanggar Bekisah Yureka dan berdiri sampai saat ini. Nah, untuk program ngajar keliling ini kami terus terang memberanikan diri dari tahun 2023 karena adanya dari awal itu bantuan buku dari Petro China. Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Ihsan Marzuki juga menyambut positif program ini.
Anak-anak di era digital cenderung terpengaruh gawai sehingga kegiatan belajar tambahan seperti ngajar keliling sangat bermanfaat. Di bawah sekolah pimpinannya terdapat 82 siswa dengan 5 guru. Kehadiran volunteer sangat membantu anak-anak untuk lebih terarah dalam membaca dan menulis. Tanggapannya sangat support karena ini sangat membantu anak-anak di sini dalam belajar menulis, membaca supaya lebih bagus lagi lah, lebih meningkat lagi lah ilmunya. Karena kita tahu zaman sekarang anak-anak kita digempur oleh handphone sangat ini. Dengan adanya kegiatan belajar keliling ini, alhamdulillah bisa membantu untuk mencerdaskan anak-anak, khususnya di madrasah diniyah ini. Tenaga pengajar di sini, khususnya di diniyah ini ada 5 orang, ada 5 guru, termasuk saya sebagai kepala diniyah. Siswa di sini alhamdulillah ada 82 siswa dari kelas 1 sampai kelas 4. Kegiatan peresmian program ini ditutup dengan pemutaran video dokumenter Sanggar Bekisah, penanaman pohon, serta peninjauan langsung proses belajar anak-anak di kelas. Dengan adanya sinergi seperti yang dilakukan oleh SKK Migas Petra China dan komunitas yang tergabung dalam Sanggar Bekisah Eureka, diharapkan dunia pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin maju dan merata, terutama bagi anak-anak di pelosok desa dan kelurahan. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 9,5 juta kilogram lebih beras SPHP telah disalurkan ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kanwil Perum Bulog Jambi saat ini telah menyalurkan 9.560 kg lebih beras SPHP di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Ditargetkan penyaluran 25.273 kg lebih beras SPHP selesai hingga akhir tahun 2025. Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras subsidi, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Penyaluran beras untuk menekan harga beras yang masih tinggi di pasaran ini dilakukan di seluruh kantor Perum Bulog. Di Provinsi Jambi, penyaluran beras SPHP hingga saat ini telah mencapai 9.560 kg lebih. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Jambi, Ahmad Muzajat Fakihudin mengatakan, pada tahun ini Kanwil Perum Bulog Jambi mendapat alokasi penyaluran beras SPHP sekitar 25.273 kg atau setara 38,72% dari target penyaluran tahun 2025 sebanyak 25.273 kg lebih. Selain ke pasar tradisional, Perum Bulog juga melakukan penyaluran beras SPHP ke toko-toko dan peserta rumah pangan kita atau RPK. Harga penjualan, 1 karung beras SPHP ukuran 5 kg dijual sesuai harga eceran tertinggi Rp62.500. Penyaluran beras SPHP akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2025. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan ketersediaan beras medium di wilayah Jambi. Kanwil Perum Bulog Jambi menjamin ketersediaan beras hingga 4 bulan ke depan cukup dan aman. Pasokan beras di seluruh gudang Bulog Jambi saat ini mencapai 20.000 ton. Daniel Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, puluhan perempuan lanjut usia mengikuti program sekolah lansia di Kabupaten Batanghari. Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan peran aktif lansia di usia senja. 40 orang lanjut usia mengikuti kegiatan sekolah lansia yang dilaksanakan di kantor Lurah Morabulian. Program ini diinisiasi pemerintah Kabupaten Batanghari untuk meningkatkan kualitas hidup kaum lansia agar tetap produktif, mandiri, dan terlibat dalam aktivitas sosial. Materi yang diajarkan dalam kelas meliputi pengetahuan tentang kesehatan, gizi, serta berbagai keterampilan yang dapat membantu lansia tetap berdaya di usia 60 tahun ke atas.
Lurah Morabulian, Kristiana mengatakan, program sekolah lansia ini merupakan tahap awal dengan rencana pertemuan sebanyak 13 kali. Diikuti dengan berbagai kegiatan pendukung lainnya untuk membangun semangat dan rasa kebersamaan di kalangan lansia. Program sekolah lansia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lanjut usia, mengurangi rasa kesepian dan isolasi sosial, serta mendorong mereka untuk lebih berkontribusi dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis belum terrealisasi di Kabupaten Merangin. 2 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi masih dalam tahap pembangunan. Program makan bergizi gratis masih belum diwujudkan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Padahal, program strategis dari pemerintah pusat ini telah dinanti para murid dan guru sekolah di kabupaten tersebut. Guru SMP Negeri 4 Kabupaten Merangin, Liza Devita Heri, mengatakan para siswa sangat menunggu realisasi program tersebut karena di beberapa daerah di Provinsi Jambi, program ini sudah berjalan. Bergizi gratis, semoga cepat terrealisasi di SMP 4 Merangin dan semoga makanan yang bergizi itu, program makanan bergizi memang benar-benar bergizi, memang benar-benar higienis dan terjamin kesehatannya bagi siswa kami. Dan mudah-mudahan itu berjangka panjang gitu. Program total keseluruhan 1048 siswa. 1048 siswa. Ya, 33 rombel. Sementara itu, 2 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih dalam tahap pembangunan. 2 dapur ini dibangun Polres Merangin dan pemerintah Kabupaten Merangin. SPPG yang dibangun Polres Merangin ditargetkan selesai pada bulan ini. SPPG ini akan mengakomodir 3.363 anak yang menjadi penerima makanan bergizi gratis. Ribuan anak ini tersebar di 25 sekolah yang terdiri kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, program pemberian bantuan seragam sekolah gratis di Kabupaten Bungo memasuki proses pendataan siswa. Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kebutuhan dasar pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bungo memastikan penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama segera terlaksana pada tahun ajaran 2025-2026 ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Endi, mengatakan, program pemberian bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP, terutama bagi yang kurang mampu, telah memasuki proses pendataan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bungo. Data tersebut akan disinkronisasikan dengan jumlah siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Saat ini sudah mencapai 70% dari data yang diinput masuk ke Dinas Pendidikan. Kebijakan seragam sekolah gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan dasar pendidikan dan mencegah praktik pungutan liar di sekolah. Dari Dinas Pendidikan sedang verifikasi data jumlah siswa dan ukuran baju. Kemarin sudah dibagikan link kepada seluruh sekolah agar dapat mengisi format ukuran baju anak-anaknya, sehingga data itu nanti diserahkan ke Dinas Pendidikan. Nah, sekarang menurut pendataan itu data siswa sudah sekitar 70% sudah masuk ke Dinas Pendidikan. Selain itu, sebanyak 11.000 siswa baru tahun ajaran 2025-2026, baik jenjang SD maupun SMP, terdata sebagai penerima seragam sekolah gratis pada tahap pertama program ini. Setiap siswa baru mendapatkan 3 seragam, yakni untuk siswa SD, seragam merah putih, seragam pramuka, dan seragam batik. Sedangkan SMP, seragam putih biru, seragam pramuka, dan seragam batik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap program seragam sekolah gratis ini dapat berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya di Kabupaten Bungo. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, kehadiran pedagang kopi keliling menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kopi keliling juga menjadi simbol kreativitas UMKM dalam menjaga tradisi minum kopi di era modern. Pedagang kopi keliling di depan kantor Gubernur Jambi tengah marak akhir-akhir ini. Menggunakan gerobak motor sederhana, pedagang menawarkan racikan kopi hangat dan dingin, mulai dari kopi tubruk,
kopi susu, hingga kopi gula aren yang langsung dibuat di tempat. Konsep sederhana dan harga terjangkau membuat kopi keliling diminati oleh pegawai perkantoran dan pengunjung yang beraktivitas di kawasan tersebut. Kehadiran kopi keliling ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan pegawai kantor di sekitar lokasi. Harga yang terjangkau antara Rp10.000 hingga Rp13.000 per gelas membuat dagangan mereka laris manis. Masyarakat Jambi menyambut positif fenomena ini. Selain membantu perekonomian pelaku UMKM, kopi keliling juga menjadi simbol kreativitas UMKM dalam menjaga tradisi minum kopi di era modern. Jualan kita udah mulai dari bulan Mei, Kak, tanggal 12. Udah mau masuk 4 bulan, Kak. Tantangannya paling tidak hujan, demo, Kak. Ayo, demo-demo kayak ini tantangan juga, Kak. Payah kita jualannya. Omset paling tinggi kami pernah nyentuh 100 cup, Kak. 100 cup? Iya, penjualannya. Di 100 cup? Langganan sih, Kak. Tapi yang paling banyaknya orang kantor, Kak. Kopi keliling tak hanya menyajikan minuman, tetapi juga menghadirkan interaksi sosial di tengah kesibukan kota. Kehadirannya di depan kantor Gubernur Jambi kini menjadi bukti bahwa usaha kecil bisa tetap eksis di tengah persaingan tempat-tempat minum kopi modern. Karena harganya affordable, Bang, di kantong. Untuk mahasiswa gitu-gitu, Bang. Untuk siswa juga boleh lah. Supaya lebih maju ya, Bang. Terus kalau bisa difasilitasi. Perbedaannya mungkin di tempat juga, Bang, ya. Soalnya di kafe pun juga tempatnya memang dibutuhkan untuk orang sering nongkrong atau mau kerja gitu-gitu, Bang. Kalau gini kan biasa kalau kopi keliling kan untuk pulang kerja, mau ngopi di rumah bisa beli kopi keliling, Bang. Masyarakat berharap dengan adanya pedagang kopi keliling ini memudahkan mereka saat mengonsumsi kopi tanpa kendala jarak dan harga yang terjangkau. Masyarakat berharap pemerintah dapat mendukung adanya UMKM seperti ini. Farhan Yazir, TVRI Jambi, melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.